channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @fadilza. Kalian juga dapat mengunjungi laman beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, sebelum masuk ke cerita, di dalam cerita ini nama dan tempat saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Petaka Sihir Mantan Suami. Awal kisah Rukia ini adalah seorang wanita dan anaknya yang diceraikan suaminya, dikarenakan sang suami yang suka berselingkuh dengan orang lain. Setelah diceraikan, suaminya terkuak semua perbuatan klinik suaminya, dan itulah awal dari ujung yang Allah berikan kepada hambanya, yang saat ini sudah menikah lagi dengan seseorang pria dari Afghanistan. Beberapa waktu lalu kami mengunjungi rumah beliau untuk melakukan ruqyah karena gangguan dari sisi rumah. Awalnya sang suami kami jelaskan maksud kedatangan kami, karena di Afghanistan mereka tidak mempercayai hal tersebut, karena masalah sihir seperti ini tidak ada di sana atau mungkin jarang. Kami jelaskan masalah sihir dan menjelaskan kultur Indonesia yang erat dengan sihir. Setelah beliau menerima, kami mulai ruqyah dengan gangguan dari kamar. Saat kami ruqyah, kamarnya sang ibu langsung merasa sakit di perutnya, tepatnya di rahimnya, dan tidak lama ibu dan anak ini muntah-muntah. Setelah hilang rasa tidak nyaman di kamarnya, kami fokuskan untuk mencari buhul pada rumah tersebut. Kami meminta untuk sang anak melakukan istilham. Lalu sang anak langsung berjalan menuju depan kamar mandi di samping rumah tersebut. Di sana ada tempat yang ubinnya naik-naik, ternyata di sana tempat sihirnya. Anak tersebut berkata ada anak kecil di sini. Kami langsung semprotkan air ruqyah dan kami bacakan ayat-ayat untuk pembatal sihir. Selanjutnya anak tersebut menuju depan rumahnya. Di sana beliau menuju ke suatu tempat di taman. Lalu kami dekatkan dan bertanya, "Di mana tunjukkan tempatnya?" Setelah ditunjukkan, langsung kami ruqyah tempat tersebut dengan air ruqyah dan ayat-ayat pembatal sihir. Setelah itu jin langsung berkata-kata dalam mulut anak tersebut. "Tidak akan bisa. Hahaha," ucap jin itu. "Insya Allah bisa. Dengan izin Allah akan hancur pengaruh sihir kalian," balas sang Roki. "Tidak akan bisa. Saya tidak bisa hancur di sana," lanjut jin itu. "Dengan izin Allah semua bisa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu," balas sang Roki lagi. Akhirnya kami membacakan ayat pembatal sihir dan Asyan sekalian menyemprotkan air ruqyah itu. Alhamdulillah jin tersebut kalah karena pertolongan Allah. Tiba-tiba sang anak merasa dibawa ke suatu tempat oleh jin tersebut. Wah, bahaya ini. Dalam hati kami,
karena jiwa anak tersebut dibawa oleh jin tersebut karena telah kalah dia kabur dan dia membawa jiwa anak tersebut. Lalu anak tersebut berkata, "Mah, tolong mah, aku mau digantung mah, tolong mah," ucap anak itu. "Mbak, dengarkan suara saya," balasan Rocky. "Tolong mah, mama, aku mau digantung mah," ucap sang anak lagi. "Mbak, dengarkan suara saya, jangan takut mbak. Sekarang ucapkan bismillah, maka Allah akan memberikan mbak kekuatan 1000 kali lipat. Cepat, ucapkan mbak," balas sang Rocky. "Ayo nak, ucapkan bismillah," kata sang ibu di kuping anaknya. "Ayo nak, bismillah, bismillah, bismillah," lanjut sang ibu. "Bismillah," dengan suara yang susah. Alhamdulillah sang anak seperti terlepas dengan pertolongan Allah. "Ayo mbak, dengarkan suara kami. Ikuti suara kami ke sini. Dengarkan suara saya," jelas sang Rocky. Setelah itu kami azan terus menerus. Alhamdulillah jiwa sang anak kembali dengan izin Allah dan anak tersebut membuka matanya. Setelah itu sang anak kembali bergerak ke kolam kecil di sampingnya. "Ada apa mbak di sana?" tanya sang Rocky. "Ada pocong," balas sang anak. "Ambil mbak, cari mbak," seru sang Rocky. Anak tersebut tiba-tiba memegang ikan di tangannya. Cukup aneh juga dalam hati kami, karena ikan seharusnya tidak mudah ditangkap, karena akan lari-larian jika hendak ditangkap. Tapi ini dapat ditangkap dengan mudah. Lalu kami bertanya, "Ada apa mbak di ikan itu?" tanya sang Rocky. "Ada pocongan di dalam ikan ini," balas sang anak. "Masya Allah, buhulnya ditanam di mana-mana," balas sang Rocky. "Bagaimana ini? Diapakan pak?" seru sang ibu. "Semprotkan dengan air ruqyah dan bacakan ayat-ayat pembatal sihir," jelas sang Rocky. Setelah disemprotkan sambil dibacakan, alhamdulillah anak tersebut berkata, "Sudah tidak ada, sudah hilang pocongnya," seru sang anak. "Cari lagi mbak, di mana lagi?" balas sang Rocky. Anak tersebut ke samping rumah sebelahnya. Di sana ada keran air. "Di bawah keran ini ada ular pak," tanya sang anak. "Terus mbak?" balas sang Rocky. "Ini ularnya sudah saya pegang pak," seru sang anak. "Bacakan Al-Falaq, hancurkan ular itu," jelas sang Rocky. Anak tersebut langsung membaca Al-Falaq dan meniupkan ke ular tersebut, dan alhamdulillah hancur dengan izin Allah. Setelah itu anak tersebut masuk ke dalam kamar orang tuanya, dan dia masuk ke bawah ranjang. Dan di bawah ranjang tersebut dia melihat seperti ada buhul yang ditanam, dan melihat di bawah lemari ada uang lama yang terpendam. "Mah, ini uang lama mama yang waktu itu hilang ya? Kok ada di bawah lemari ya? Ada penjaganya mah," jelas sang anak. "Di mana mbak?" tanya sang Rocky. "Di bawah lemari itu pak, yang ada kacanya kecil," jelas sang anak. "My wife, semprotkan air ruqyah ke sana," balas sang Rocky lagi. Lalu my wife menyemprotkan air tersebut, dan kami tanyakan lagi, "Gimana mbak, masih ada tidak?" tanya sang Rocky. "Udah tidak ada, udah gak apa-apa,"
Tapi uangnya masih ada di bawah, Pak, jelas sang anak. Alhamdulillah, gak apa-apa, Mbak. Yang penting pengaruhnya hilang dengan izin Allah, balas sang Rocky lagi. Tiba-tiba sang anak kesurupan dan mengatakan, "Kalian tidak bisa mengalahkan saya," ucap jin itu. "Insya Allah bisa dengan izin Allah. Kalian itu lemah. Bertaubatlah kalian kepada Allah Ta'ala," balas sang Rocky. "Sudah terlambat. Saya sudah masuk terlanjur jauh," balas sang jin lagi. "Allah Maha Pengampun dan sangat luas rahmatnya. Bertaubatlah kalian kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mengampuni kalian," jelas sang Rocky pada jin itu. Jin tersebut tetap bersikeras dan tidak mau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan tiba-tiba sang anak sadar lagi dan berkata, "Di bawah tangga dukun mengirim sihir. Dia sedang mengawasi tindak tanduk saya dan istri. Kata dukun itu jika berani datang ke sini," ucap sang anak menjelaskan. "Di mana, Mbak?" tanya sang Rocky. "Di sana, Pak, dekat tempat cuci piring," jelas sang anak. Dengan bergantung kepada Allah Ta'ala kami mendatangi tempat tersebut dan kami semprotkan air ruqyah. Kemudian kami azankan. Saat proses azan tersebut tiba-tiba ada bunyi petak, ada sesuatu jatuh. Kami tidak hiraukan hal tersebut sampai selesai azan. Setelah selesai azan kami datangi tempat bunyi tersebut. Ternyata tulang tersebut jatuh dari plafon dan termaterialisasi. Alhamdulillah benda sihirnya terlihat dan terjatuh karena pertolongan Allah Ta'ala. Setelah itu kami kembali azan di tempat sumber sihir tersebut sembari membuat kembali air ruqyah. Dan alhamdulillah di depan rumah pasien tersebut berjatuhan batu-batu. Dan ini didengar oleh penghuni rumah tersebut dan kembali memanggil kami bahwa ada sesuatu yang jatuh ke atap rumahnya. Dan benda itu jatuh berhenti setelah azan selesai. Mendengar itu kami azan akan kembali tempat tersebut. Dan ternyata batu-batu tersebut berjatuhan kembali. Dengan izin Allah Ta'ala kami tetap azan sampai tidak ada lagi batu-batuan yang jatuh ke rumah tersebut. Setelah selesai kami meminta untuk melihat ke atap. Dan alhamdulillah sang bapak mau naik ke atas dan mengambil batu-batu tersebut. Setelah diambil, bapak tersebut heran batunya seperti baru dilemparkan. Karena seharusnya jika batu di atap hanya dalam waktu beberapa hari harusnya menghitam karena debu. Tapi batu tersebut benar-benar seperti batu baru yang tidak ada debu-debu. Setelah itu kami minta bantuannya dan kami semprotkan dengan air ruqyah. Alhamdulillah setelah itu selesai kami meminta sang ibu mencari sumber sihir yang ada pada tubuhnya. Ternyata saat dicari sumber sihirnya ada di dalam tubuh anaknya. Langsung saja kami ruqyah mereka berdua. Dan sang anak langsung kesurupan dan mencekik sang ibu. Kami meminta sang ayah untuk membantu karena cekikan sang anak sangat kuat. Alhamdulillah cekikan terlepas dan kami ruqyah sang anak dengan ayat-ayat pembatal sihir. Dan alhamdulillah Allah memberikan pertolongan. Setelah selesai kami istirahat sebentar untuk sholat zuhur. Setelah itu lanjutkan kembali untuk meruqyah sang ibu. Saat meruqyah sang ibu, sang anak melihat ada batu-batuan di perut sang ibu. Saat itu kami minta sang anak untuk mengambil batunya.
dan menghancurkannya dengan surat Al-Falaq. Setelah itu kami meminta sang anak melihat lagi sang ibu. Ternyata di belakang ibunya ada batu besar. Sang anak berkata, "Mah, ini kan batu besar yang waktu itu hilang tiba-tiba. Kok ada di badan mama sih?" Ucap sang anak. "Diambil nak batunya," balas sang ibu. "Sebentar bu, berat, batunya seperti tidak bisa diambil," balas sang anak. "Insya Allah bisa, dengan izin Allah semuanya bisa. Baca bismillah mbak, maka mbak akan bisa mengambil batu itu," jelas sang Rocky. Bismillahirrahmanirrahim. Sang anak berusaha mengambil batu tersebut sampai anak tersebut muntah-muntah. Setelah itu alhamdulillah batunya terambil dengan izin Allah Ta'ala. Lalu kami meminta musnahkan dengan bacaan Al-Falaq lalu ditiupkan. Alhamdulillah setelah itu gangguan pada sang ibu berkurang. Setelah selesai sang ibu, saat kami fokuskan ruqyah pada sang anak khusus untuk jin nasabnya. Dalam ruqyah jin nasab ini kami menggunakan sang anak untuk menarik sendiri jin nasabnya itu. Alhamdulillah ruqyah berjalan dengan singkat dan jin nasab dapat keluar, insya Allah. Setelah itu kami tanyakan kepada sang anak, "Bagaimana rasanya mbak?" tanya sang Rocky. "Alhamdulillah, badan rasanya kosong," balas sang anak. "Alhamdulillah, semua atas pertolongan Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ruqyah dapat selesai dengan baik dan dengan pertolongan Allah yang maha besar." Dan selesai. Itulah cerita singkat yang berjudul Petaka Sihir Mantan Suami. Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Perbanyaklah beribadah kepada Allah Ta'ala dan senantiasa melakukan zikir pagi dan petang. Jauhkan diri dari kesyirikan dan kemaksiatan. Hindari hal-hal yang tidak diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalankan sunnah-sunnah semampu kita. Baca bismillah di setiap keadaan. Dan jalankan sunnah-sunnah sebelum tidur agar Allah menjaga kita dari gangguan jin, sihir, dan penyakit ain. Ingatlah, kita tidak mengetahui hati seseorang. Oleh karena itu selalu bergantunglah kepada Allah Ta'ala. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.